menjemput masa depan kejayaan abad kedua persatuan Islam. Kita kuatkan seluruh barisan, satu padukan mujahid-mujahidah takwa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian ini merupakan sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap kita manusia. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Di dalam Al-Qur'an, istilah kematian itu ada yang disebut dengan al-yaqin. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat ke-99 ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai al-yakin datang menjemputmu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang muslim. Karena yang namanya ibadah itu kewajiban bagi kita, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Jadi tugas kita itu selama kita hidup di dunia, maka kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya adalah harus bernilai ibadah. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yakin datang kepadamu. Berarti dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Selama kita hidup, kita beribadah kepada Allah. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yakin datang kepadamu. Al-yakin di sini adalah artinya kematian. Sampai kematian menjemput kita. Kenapa al-yakin ditafsirkan dengan al-maut?
Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti, dan itu merupakan sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selama hidup itu tugas kita hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat al-yakin yang bermakna kematian itu tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Mudassir ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami al-yakin. Al-yakin itu adalah al-maut, kematian. Jadi al-mautu sebagai penafsiran terhadap al-yakin di situ itu ada dua, di surah Al-Hijr dan juga surah Al-Mudassir, di mana al-yakin di situ adalah bermakna al-mautu. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman ketika akan meninggal dunia dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Ijrail, itu dicabut, dilepaskan ruhnya dari jasadnya itu dengan cara lemah lembut. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka dicabut nyawanya dengan cara yang keras. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surah An-Nazi'at, bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ada manusia-manusia yang dicabut nyawanya dengan keras oleh malaikat. Nauzubillahi min dalik. Ini adalah bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan ada juga orang-orang yang dicabut nyawa dengan cara yang mudah, dengan cara yang lemah lembut. Ini bagi orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah kita sebagai orang-orang yang beriman, nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut itu, kita dalam keadaan mudah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kematian itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berdasarkan dua ayat tadi, maka kita wajib untuk terus beribadah kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan berkualitas, dengan dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah itu dilandasi dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita menghadapi kematian itu dengan indah, dengan mudah. Dan ketika kita menghadapi sakaratul maut itu, Allah memperlihatkan kepada kita surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan itu menjadi nikmat kubur bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan nikmat kubur di alam barzahnya, di alam kuburnya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka
di alam barzahnya, di alam kuburnya akan mendapatkan siksa kubur. Nauzubillahi min dzalik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kehilapan diri pribadi saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.